Pemain diaspora Indonesia, Elkan Baggett dikabarkan sudah pulih dari cedera. Bahkan ia sudah mengikuti sesi latihan bersama tim muda dari Blackpool FC. Melihat kondisi Baggett yang mulai fit, ada rencana ia akan dimainkan saat Blackpool U21 versus Liverpool U21. Elkan Baggett mengalami cedera pergelangan kaki sejak akhir Agustus 2024. Setelah hampir 2 bulan lebih menjalani pemulihan, akhirnya bek berpostur jangkung itu telah kembali latihan. Elkan akan menjalani latihan bukan bersama tim utama, melainkan skuad Blackpool U21. Pelatih Blackpool U21, Stephen Dobbie mengaku senang dengan kembalinya Elkan Baggett. Bahkan pelatih berusia 41 tahun itu sudah tak sabar untuk memainkan bek berpostur jangkung itu. Elkan Baggett menjalani sesi pertama pagi ini, jadi menyenangkan melihatnya kembali bergabung dalam grup. Kami berharap mungkin bisa memainkannya pada hari Rabu, kata Dobbie. Dobbie berencana akan memainkan Elkan Baggett terlebih dahulu pada saat Blackpool U21 melawan Liverpool U21 dalam lanjutan EFL 2024-2025. Adapun laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu waktu setempat. Lebih lanjut, Dobbie mengungkapkan kalau Elkan Baggett sangat antusias menjalani latihan perdananya setelah berkutat dengan cedera. Juru taktik asal Skotlandia itu turut mengakui kalau kembalinya bek asal Indonesia ini akan membuat lini pertahanan mereka makin kuat. Pulihnya Elkan Baggett menjadi kabar gembira tidak hanya bagi Blackpool FC saja, melainkan juga untuk timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 22 tahun ini bisa menjadi opsi tambahan bagi Shin Tae-yong untuk masuk dalam skuad Garuda. Pascal Struijk jadi salah satu nama yang disebut jadi target naturalisasi PSSI. Saat ini Pascal Struijk merupakan pemain Leeds United. Bersama Leeds United, Pascal Struijk bermain di posisi bek tengah. Dengan tinggi 1,90 meter, Pascal bagai tower yang menjulang tinggi di lini belakang Leeds United. Bek 25 tahun itu bermain di divisi Championship dan telah terlihat dalam 12 pertandingan dengan 2 gol. Dikutip dari laman Transfermarkt, Pascal bisa main di 3 posisi yang berbeda jika diperlukan. Selain bek tengah, Pascal juga bisa diplot di sisi kiri pertahanan dan sebagai gelandang bertahan. Sebelum ke Leeds United, pria kelahiran 1999 itu main di klub ADO Den Haag dan Ajax Amsterdam. Saat dirinya diisukan jadi target naturalisasi PSSI, Pascal Struijk mengakui heran dengan daya jelajah informasi yang dimiliki warga Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, ujarnya. Peluang untuk PSSI mendapatkan kata sepakat dari Pascal hingga saat ini belum ada titik terang. Bahkan ex-timnas Belanda itu masih bungkam soal kemungkinan naturalisasi dan masuk dalam timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut banyak pemain diaspora yang ingin gabung timnas Indonesia. Menyusul kesepakatan Kevin Dix, ex-presiden Inter Milan itu telah mendesak DPR bergerak cepat. Erick meminta proses naturalisasi Kevin Dix bisa dipercepat oleh Komisi X DPR RI. Pasalnya, kata dia, masih banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang ingin bergabung tim Garuda. Saya minta dukungan dari Komisi X DPR, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir belum lama ini. Pria yang menjabat Menteri BUMN itu juga berharap proses naturalisasi Kevin Dix berjalan baik, sehingga katanya pemain diaspora lain yang ingin bergabung bisa diproses kembali. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung, paparnya. Tak bisa dipungkiri setidaknya ada 3 pemain keturunan yang dirumorkan akan merapat memperkuat timnas Indonesia. Pertama, ada pemain FC Utrecht Ole Roemeny. Pemain 24 tahun itu cukup populer dirumorkan akan menerima pinangan Erick Thohir. Harapannya Ole Roemeny bisa memperkuat timnas Indonesia menyusul Maes Hilgers dan Kevin Dix. Kabar terakhir soal Ole Roemeny, ia pernah mengaku bahwa memang ada komunikasi dengan Erick Thohir. Hanya saja Ole menjelaskan bahwa dia perlu mempertimbangkan berbagai hal. Pastilah, pemain penyerang kanan itu akan memprioritaskan panggilan dari timnas Belanda. Hal tersebut wajar mengingat umurnya yang masih muda dan banyak ruang peningkatan.
Tapi harapan publik oleh Romeni bisa realistis dengan pilihannya memilih Indonesia. Nama Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tidak masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Asnawi dikarenakan pemain Port FC itu sedang mengalami cedera. Ditambah dicoretnya Wahyu Prasetyo, Shin Tae-yong memasukkan nama Yance Sayuri dan Yakob Sayuri sebagai pengganti di lini belakang. Kiper Hernando Ari Sutaryadi juga dipastikan absen karena cedera. Posisi kiper Persebaya Surabaya itu digantikan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Belum ada nama Kevin Dix untuk laga Timnas Indonesia kali ini. Pemain FC Copenhagen itu masih harus menunda debu bersama Timnas Indonesia karena proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung Dimas Derajat. Selebihnya tidak ada kejutan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Jordi Amat yang sempat absen di laga melawan Cina karena cedera, kembali masuk skuad Timnas Indonesia. Begitu juga dengan Justin Hubner yang kembali ke Timnas Indonesia usai menjalani akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada 15 November dan kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengumumkan kabar baik soal naturalisasi Kevin Dix. Dia mengatakan proses naturalisasi bek FC Copenhagen itu rampung Maret 2025. Arya menjelaskan proses naturalisasi Kevin Dix baru bisa rampung pada bulan Maret 2025 bukan tanpa alasan. Karena itu semua tak luput pada transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan, masih proseskan bahwa pemerintahannya masa transisi. Tapi kita optimistis Maret 2025 rampung, kata Arya. PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix. Perjalanannya pun masih panjang. Bek berusia 28 tahun itu masih harus melalui proses persetujuan DPR dan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, hingga perpindahan federasi. Banyak yang berharap kalau proses naturalisasi bek anyar itu bisa rampung pada November nanti. Namun jika melihat situasi yang ada saat ini tampaknya tidak akan terkejar. Mengingat pemerintahan saat ini sedang dalam masa transisi. Karena itu PSSI optimistis kalau proses Kevin Dix akan selesai pada Maret 2025. Jika selesai di Maret 2025, itu artinya Kevin Dix kemungkinan besar akan debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 2226 25 Maret 2025. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat suara mengenai kabar yang beredar bahwa Miliano Jonathans dan Jairo Ridwald menjadi calon pemain diaspora selanjutnya yang bakal membela Timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari PSSI. Ia menegaskan bahwa semua pemain keturunan yang berpotensi membela Timnas Indonesia baru bisa dikatakan resmi direkrut bila sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum ada, tunggu saja, ucap Arya Sinulinga. Nama Miliano Jonathans dan Jairo Ridwald memang belakangan santer bakal membela Timnas Indonesia. Bahkan Miliano mengaku secara gamblang saat diwawancarai ESPN Belanda bahwa ia sudah berkomunikasi dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans yang merupakan satu dari 12 marga Belanda di Depok. Sementara Jairo Ridwald kabarnya akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Podcaster asal Belanda Denny van Laar
menyebut bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Itu disampaikan pada September 2024 saat diwawancarai Yusa Nugraha.